الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, diampuni dosa-dosanya, dan dimudahkan segala urusannya, serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia di dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari yang namanya berdoa. Apalagi kita sebagai seorang muslim sangat dianjurkan sekali untuk berdoa ketika mendapatkan kesulitan dan mempunyai hajat yang belum terpenuhi. Doa juga dianggap sebagai ibadah yang mendalam yang dapat dilakukan oleh umat muslim. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai seberapa besar kepasrahan kita kepadanya dan seberapa yakin kita akan kebesarannya. Namun tidak semua doa disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa ada juga doa yang diizinkan oleh Allah dan juga ada doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah doa akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keburukannya, sehingga Allah benci ketika doa demikian terucap. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Imam As-Sadi menjelaskan maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksud melampaui batas di sini adalah melampaui batas dalam segala hal, termasuk tindakan melampaui batas adalah meminta sesuatu yang tidak pantas, berlebihan dalam berdoa, atau mengeraskan suara dalam berdoa. Semua ini termasuk bentuk melampaui batas yang dilarang. Tafsir As-Sadi halaman 291. Berikut ini ada 5 doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Seseorang yang berdoa hanya mengharapkan kebaikan di dunia saja adalah orang yang sangat rugi dalam hidupnya. Orang yang seperti ini adalah orang yang telah dibutakan hatinya dan berhijab dari rahmat pertolongan Allah di akhirat kelak. Mereka tidak sadar bahwa kekayaan atau penduduk dan di dunia semua ini bersifat sementara dan akan ditinggalkan, sedangkan akhirat sifat kekal dan abadi. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 200. Yang terbaik adalah meminta kebaikan di dunia dan juga di akhirat, karena Allah lebih suka orang yang berdoa dengan kalimat tersebut. Lalu yang kedua adalah berdoa memohon ampunan untuk orang kafir. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri berdoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka telah ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 84. Dari ayat ini sudah jelas sekali bagi kita umat muslim, sangat dilarang untuk mendoakan orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Allah dan akhirat. Hal itu merupakan doa yang sangat besar sekali. Lalu yang ketiga adalah berdoa
memaksa agar dikabulkan. Manusia memiliki banyak sekali keinginan, namun belum tentu semua kehendak tersebut baik baginya. Sedangkan Allah sangat mengetahui apa yang terbaik dan yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, orang yang beriman dilarang berdoa dengan mengatakan, "Jika engkau berkenan untuk itu, yang perlu kita lakukan adalah bersabar dan yakin kepada Allah." Lakukanlah cara yang bijaksana dalam berdoa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Lalu yang keempat adalah berdoa memohon keburukan untuk orang lain. Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan hal yang baik, termasuk dalam berdoa, baik untuk sendiri maupun bagi orang lain. Meskipun kita ada di posisi orang-orang yang dizolimi, maka jauh lebih baik jika kita mendoakan yang terbaik bagi semua. Namun, kalau memang benar-benar kita dalam keadaan dizolimi, maka boleh mendoakan mereka sekehendak kita, asal jangan berlebihan. Allah tidak menyukai keburukan dan Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terang, kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 148. Namun meskipun kita dizalimi, jauh lebih baik mendoakan orang yang terbaik yang telah menzolimi kita. Lalu yang kelima adalah doa meminta kematian atau diwafatkan ketika sakit parah. Suatu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah pamannya. Sementara itu Abbas, paman Rasulullah SAW, sedang mengeluh. Dia pun berharap agar segera mati. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai pamanku, janganlah engkau mengharapkan kematian, karena sesungguhnya jika engkau adalah orang yang memiliki banyak kebaikan dan waktu kematianmu diakhirkan, maka kebaikanmu akan bertambah, dan itu lebih baik bagimu. Begitu juga sebaliknya, jika engkau orang yang banyak keburukannya dan waktu kematianmu diakhirkan, maka engkau bisa bertobat darinya, maka itu juga baik bagimu. Maka janganlah sekali-kali engkau mengharapkan kematian." Sedangkan dalam hadis lain diterangkan, jika seseorang terpaksa untuk melakukannya, maka hendaklah ia berkata, "Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah usiaku jika hidup ini lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku." Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Baihaqi. Itulah doa-doa yang sangat dilarang oleh Allah untuk kita panjatkan. Semoga hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari berbagai hawa nafsu yang bisa membuat kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.